Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Admin sangat berterima kasih banyak kepada kalian atas waktu dan kesediaan kalian untuk menonton konten-konten dari admin. Kali ini admin akan mengangkat kisah cinta pertama berujung maut. Kisah ini sekitar 20 tahun silam. Kisah yang admin dapat dari kakak ipar admin. Perkenalkan, namaku Nadira. Aku adalah gadis desa yang jatuh hati kepada seorang pria tampan nan kaya namun juga sangat nakal. Namanya Randi. Begitulah panggilannya ketika semasa SMA dulu. Perkenalan kita sebenarnya tidak disengaja. Waktu itu Randi adalah murid baru yang dipindahkan dari sekolahnya yang dulu. Suatu hari aku sangat terburu-buru masuk sekolah. Karena aku kesiangan bangun tidur. Tanpa ku sengaja, aku menabrak dirinya di depan perpustakaan. Dari sinilah awal mula perkenalanku. Tatapannya begitu tajam. Aku menatapnya dan dia pun terus menatapku. Aku raih tangannya untuk bangun dan dia tersenyum. Setelah aku meminta maaf atas ketidaksengajaanku menabraknya, kita berdua berbincang-bincang sebentar. Lalu kemudian aku pamit untuk masuk kelas. Lambat laut aku perhatikan sikap Randi kepadaku semakin perhatian. Dia sering menungguku di gerbang sekolah sebelum aku datang. Namun aku berpikir, tidak mungkin Randi memiliki perasaan terhadapku. Karena dia adalah pria tampan nan kaya. Tapi ternyata prasangkaku salah. Setelah perkenalan kita yang cukup lama, dia mengungkapkan isi hatinya. Dia jatuh hati kepadaku. Di sini aku mulai terdiam. Aku berkata dalam diriku, benarkah apa yang dia ucapkan kepadaku? Tanpa kusadari dia memegang tanganku dan kemudian memelukku. Aku benar-benar tersipu malu dan bahagia. Hari-hariku bersamanya sangat membahagiakan. Kita menghabiskan waktu bersama. Dan kini kelulusan sekolah pun sudah di depan mata. Namun sebenarnya orang tua kita berdua belum mengetahui hubungan kita. Randi ingin menjadikanku pendamping hidupnya. Untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersamanya. Aku dibawa ke rumahnya dan kemudian dikenalkan kepada orang tua dan keluarganya. Orang tua Randi tersenyum ketika Randi mempertemukanku kepada orang tuanya. Aku disambut dengan baik oleh orang tua dan keluarganya. Orang tua Randi percaya, jika Randi berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik karena wanita pilihannya. Namun semuanya berubah begitu cepat. Senyum orang tua Randi seketika berubah. Ketika aku memperkenalkan diri dan memperkenalkan latar belakang keluargaku, orang tua Randi menentang hubungan kita berdua. Bagaimana tidak, keluarga Randi adalah keluarga terpandang karena kaya raya. Sedangkan aku, hanyalah gadis desa dari seorang penarik becak. Orang tua Randi ingin anak semata wayangnya memiliki wanita dari keluarga yang setara dengan keluarganya. Namun Randi tetap tak berpaling dengan pilihannya. Randi ingin menjadikanku wanita untuk mendampingi hidupnya. Randi tidak menghiraukan perkataan orang tuanya. Aku tahu Randi sudah sangat mencintai dan menyayangiku. Namun aku tak kuasa mendengar perkataan orang tua Randi. Sehingga aku lari meninggalkan rumahnya dengan air mata yang terus mengalir. Randi mengejarku untuk menenangkan hatiku atas perkataan orang tuanya. Kemudian dia mengantarku pulang. Aku pun tak menyangka, jika ayahku melihatku bersama Randi. Ayahku pun marah kepadaku. Ayahku juga sebenarnya tidak suka dengan keluarga Randi, yang selalu sombong dan merendahkan orang lain atas kekayaannya. Belum hilang rasa sakit dalam hatiku atas ucapan orang tua Randi. Aku juga harus menelan kenyataan jika orang tuaku pun tak setuju dengannya. Setelah kejadian itu, aku tak pernah berjumpa dengan Randi, dan memilih untuk mengurung diri di kamar. Meskipun Randi sesekali menghampiri rumahku, akhirnya aku putuskan untuk pergi jauh meninggalkan kampung halamanku. Aku berharap agar kisah piluku ini segera hilang dengan cepat. Kukirimkan surat kepada Randi untuk menemuiku di sebuah taman. Kuucapkan salam perpisahan dan berterima kasih karena sudah menjadi bagian di hidupku dulu. Randi tak ingin aku pergi jauh.
Namun ini sudah menjadi keputusanku. Dengan langkah kakiku yang pelan, ku tinggalkan Randi dalam kesedihan. Setelah sampai di seberang jalan dan aku menaiki sebuah bis tujuan Jakarta Semarang, kulihat Randi mengejarku dengan rasa sedih yang mendalam. Kemudian nampak sebuah mobil truk dari arah berlawanan melaju kencang menabrak Randi. Aku meminta agar sopir bis menghentikan mobilnya. Aku lari dan menghampiri Randi yang terkapar di tengah jalan. Kulihat darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Sambil menangis ku peluk Randi dengan erat. Kemudian dia berkata kepadaku, jika dia sangat mencintai dan menyayangiku, jika ini adalah akhir hidup dan akhir kisah cintanya, dia menginginkanku agar sesering mungkin menjenguknya di makam. Meskipun aku sudah memiliki sebuah keluarga sendiri, saat itu aku benar-benar merasa bersalah dan menyesal atas tindakan yang kuambil. Tidak seharusnya ku tinggalkan Randi dalam kesedihan. Aku memohon kepada Sang Maha Hidup, berikanlah aku kesempatan untuk bersama Randi selamanya. Namun takdir berkata lain. Itu adalah hari terakhirku melihat raut wajah Randi. Dengan senyuman manis di bibirnya, Randi perlahan-lahan memejamkan matanya untuk selama-lamanya. Ku tak kuasa dengan cobaan hidupku. Ku wujudkan apa yang menjadi pesan terakhir Randi. Ku urungkan niatku untuk pergi jauh meninggalkan Randi. Setelah selesai pemakaman, aku sering berkunjung ke makam Randi. Bahkan sampai saat ini, aku dan suami serta anakku sering berkunjung ke makam Randi. Semoga dari kisah ini, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana menghargai sebuah perjuangan cinta sejati.